Sebuah negara, pendidikannya gratis, korupsinya hampir nol, keamanannya terjaga, alam bebas terbuka luas. Dan setiap tahun, selama 9 tahun berturut-turut, negara ini dinobatkan sebagai negeri paling bahagia di dunia. Negara itu adalah Finlandia. Tapi inilah yang tidak diceritakan oleh headline itu. Di negeri surga ini, antara 4 hingga 9% dari total populasi menderita gangguan depresi berat pada waktu yang bersamaan. Di negeri ini, Finlandia mencatatkan insiden tertinggi gangguan mental di seluruh Uni Eropa, hampir 1 dari 5 orang dewasa. Dan yang paling mengejutkan, tingkat bunuh diri Finlandia berada di angka 15,7 per 100.000 penduduk. Lebih dari 3 kali lipat rata-rata negara yang dianggap tidak bahagia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin negeri paling bahagia di dunia bisa menjadi salah satu tempat paling sunyi dalam keputusasaan? Untuk memahami paradoks ini, kita harus masuk lebih dalam. Finlandia adalah negara impian di atas kertas. Pemerintahnya menyediakan jaminan sosial komprehensif, layanan kesehatan, pendidikan gratis, dan tunjangan pengangguran yang kuat. Hutan mewakili 70% wilayahnya, tidak ada kemacetan yang menyiksa, tidak ada kelaparan struktural. Ketika kamu melihat foto Helsinki di musim panas, langit biru, kafe di tepi danau, sepeda di mana-mana, kamu mungkin berpikir, inilah hidup yang sempurna. Dan kamu tidak sendiri. Jutaan orang di seluruh dunia melihat Finlandia sebagai tujuan migrasi impian, sebagai model peradaban. Tapi ada yang aneh. Ketika wartawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Helsinki dan bertanya kepada warga lokal, apakah kamu bahagia? Jawaban yang paling umum bukanlah senyum. Warga Helsinki sendiri sering tertawa sinis ketika mendengar laporan bahwa mereka adalah orang-orang paling bahagia di dunia. Jujur, saya tidak rasa itu benar, kata salah seorang seniman asal Helsinki. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik fasad sempurna itu. Mari kita mulai dari yang paling nyata, yaitu kegelapan. Di Finlandia bagian utara, musim dingin berarti matahari hanya muncul sekitar 2 jam sehari. Bahkan selama sekitar 51 hari, dari akhir November hingga pertengahan Januari, matahari tidak pernah terbit sama sekali di atas cakrawala. Minimnya sinar matahari ini memicu kondisi yang disebut Seasonal Affective Disorder atau SAD, di mana seseorang merasa kelelahan ekstrim, mudah marah, dan terisolasi. Tapi kegelapan hanya satu lapisan dari masalah yang jauh lebih dalam. Tinggal sendiri semakin umum di Finlandia. Ditambah tekanan kerja, tekanan ekonomi, dan ekspektasi sosial, ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap depresi. Lalu ada konsep yang sangat Finlandia, yaitu sisu. Sisu adalah kata yang tidak bisa diterjemahkan secara sempurna. Kira-kira artinya adalah ketangguhan batin, keberanian diam-diam, kekuatan yang tidak pernah mengeluh. Ini adalah identitas nasional Finlandia. Setiap anak diajarkan bahwa sisu adalah mahkota karakter. Tapi ada harga yang mahal dari budaya ini. Sisu mendorong keheningan. Orang-orang menghindari meminta bantuan karena takut terlihat lemah. Mereka percaya bahwa berjuang sendirian adalah hal yang seharusnya dilakukan. Dan ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan, waktu tunggu untuk mendapat psikoterapi rehabilitatif bisa mencapai 7 hingga 12 bulan, bagi seseorang yang sedang tenggelam dalam kegelapan mentalnya sendiri. Beberapa studi memperkirakan, bahwa kurang dari separuh penderita depresi di Finlandia, secara aktif mencari bantuan dari sistem kesehatan. Stigma, biaya, dan sistem yang overload membuat ribuan orang memilih diam. Inilah momen yang paling mengejutkan. Sebuah analisis data global menemukan sesuatu yang counterintuitif, ada korelasi kuat antara skor kebahagiaan tinggi dengan tingkat bunuh diri yang juga tinggi. Rata-rata, negara paling bahagia memiliki tingkat bunuh diri 2 kali lebih tinggi dibanding negara yang dianggap tidak bahagia. Bagaimana ini bisa terjadi?
Para peneliti dari Oxford University menemukan bahwa faktor-faktor budaya adalah kuncinya. Finlandia memiliki trauma historis, tradisi stekisme, dan kebiasaan minum alkohol berlebihan yang tersebar luas. Ada fenomena lain yang disebut para sosiolog sebagai happy nation paradox. Di negara-negara dengan standar hidup tinggi, menderita depresi terasa lebih memalukan. Karena semua orang seharusnya bahagia, karena pendidikan gratis, karena keamanan terjamin, karena alam indah, maka ketika merasa sedih, berarti kamu adalah pengecualian, kamu adalah kegagalan. Tekanan untuk tampak bahagia, justru menghancurkan mereka yang tidak bisa merasakannya. Bahkan ada pepatah Finlandia kuno yang berbunyi, orang yang memiliki kebahagiaan harus menyembunyikannya. Jangan pamer, jangan berlebihan. Tapi sayangnya, prinsip yang sama juga berlaku pada penderitaan. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Dan kemudian datanglah tekanan baru. Di tengah gelar, negeri paling bahagia, yang terus disematkan, Finlandia justru sedang menghadapi resesi ekonomi, lonjakan kebangkrutan, dan gelombang mogok kerja besar-besaran, dari pilot, pekerja industri teknologi, sektor retail, polisi, hingga tukang roti. Di tengah semua itu, setelah sempat menurun, angka bunuh diri di Finlandia kembali meningkat, sebuah fakta yang sepenuhnya bertentangan dengan narasi negeri paling bahagia. Yang paling terpukul adalah generasi muda. Data nasional dari 2023 menunjukkan bahwa 72,6% remaja perempuan dan 32,8% remaja laki-laki melaporkan setidaknya satu masalah kesehatan mental. Tapi ada satu langkah yang mulai diambil. Pemerintah Finlandia mulai memberlakukan jaminan terapi bagi anak muda, sebuah kebijakan yang memastikan semua individu di bawah usia 23 tahun dapat mengakses layanan kesehatan mental dalam waktu 1 bulan. Sebuah langkah yang terlambat, tapi tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari paradoks ini? Finlandia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kolektif bisa eksis bersamaan dengan penderitaan individual yang tersembunyi. Bahwa sistem yang sempurna di atas kertas belum tentu mampu memeluk jiwa-jiwa yang rapuh di dalamnya. Dan ada pelajaran yang lebih personal. Kita sering mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat, rumah yang rapi, pekerjaan yang stabil, negara yang aman. Tapi depresi tidak mengenal standar hidup. Ia datang ke apartemen bersih di Helsinki, sama seperti ia datang ke lorong sempit di kota lain di dunia. Yang lebih berbahaya dari depresi, adalah budaya yang tidak memberi ruang untuk mengakuinya. Dan pertanyaan yang perlu kamu renungkan hari ini adalah, apakah di sekitarmu ada seseorang yang terlihat baik-baik saja, tapi mungkin sebenarnya tidak? Kalau video ini membuka perspektif baru bagimu, bagikan kepada seseorang yang menurutmu perlu mendengarnya. Dan kalau kamu penasaran dengan paradoks-paradoks tersembunyi di balik sistem dunia yang tampak sempurna, subscribe sekarang, karena masih banyak cerita yang belum kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.